Iku ngapain? Sak semono. Matur suwun ya, Mbak. Iya. Rabu 29 Oktober pukul 5.19 dilaporkan dari jembatan penyeberangan depan RSI Sultan Agung, terpantau dari arah Semarang menuju ke Demak beberapa truk mengalami mogok sehingga tidak ada jalur sama sekali dari arah Semarang menuju ke Demak lewat Jalan Kaligawe di depan RSI Sultan Agung. Ada satu Banjir masih melanda sejumlah kawasan di kota Semarang hingga Rabu, tanggal 29 Oktober tahun 2025. Hujan deras yang mengguyur sejak Selasa pagi membuat genangan belum juga surut. Korban jiwa pun dilaporkan bertambah, sementara puluhan ribu warga terdampak dan sebagian di antaranya masih harus mengungsi. Kantor SAR Semarang dalam unggahannya di Instagram menjelaskan bahwa banjir kali ini semakin parah akibat curah hujan tinggi selama beberapa hari terakhir. Salah satu kawasan terparah berada di Jalan Kaligawe Raya, yang merupakan jalur utama pantura penghubung Semarang dengan Demak. Berdasarkan pantauan CCTV Pantau Semar milik Pemkot Semarang pada Rabu sore pukul 15.14 waktu Indonesia Barat, air di kawasan ini masih tergenang cukup dalam dan belum menunjukkan tanda-tanda surut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Semarang merilis pembaruan data titik genangan pada Rabu siang. Dari laporan itu diketahui, terdapat 25 kelurahan di 5 kecamatan yang masih terendam banjir dengan ketinggian air antara 10 hingga 90 cm. Di wilayah Gayam Sari, banjir menggenangi area Siwalan, Kaligawe, Tambak Rejo, dan Sawah Besar, dengan ketinggian mencapai 90 cm. Sementara itu, di Kecamatan Genuk, air masih merendam Gabang Sari, Genuk Sari, Banjardowo, Bangetayu Kulon, Terboyo Wetan, Trimulyo, Mukti Harjo Lor, hingga Sembung Harjo, dengan ketinggian 10-60 cm. Di kawasan Pedurungan, air masih setinggi 10-50 cm di wilayah Telogosari Kulon, Mukti Harjo Kidul, dan Telogo Mulyo. Sedangkan di Semarang Timur, genangan mencapai 15-50 cm meliputi Sari Rejo dan Kemijen. Adapun di Semarang Utara, air setinggi 10-30 cm masih merendam Panggung Kidul, Panggung Lor, Bulu Lor, Tanjung Mas, Bandar Harjo, Purwosari, dan Dadap Sari. BPBD menyebutkan, sebagian wilayah mulai menunjukkan tren penurunan debit air. Meski demikian, tim gabungan dari BPBD, SAR, dan aparat setempat masih terus melakukan pemantauan serta penanganan di titik-titik yang belum surut sepenuhnya. Hingga Rabu sore, jumlah korban meninggal akibat banjir di Semarang bertambah menjadi 3 orang. Korban terbaru adalah Ara, bocah berusia 7 tahun, yang ditemukan pada Selasa malam setelah hanyut di saluran air Telogo Mulyo, Pedurungan. Di kecamatan yang sama, petugas SAR masih melakukan pencarian terhadap satu warga yang dilaporkan terbawa arus dan belum ditemukan hingga hari ini. Sebelumnya, 2 korban lain juga ditemukan meninggal di lokasi berbeda. Mereka adalah Eko Rusianto, 43, yang tewas saat membersihkan sampah di kolam retensi Trimulyo pada Sabtu, 25/10, dan Fas 9, yang tenggelam di kawasan jembatan Masjid Gebang Sari, Kecamatan Genuk, pada hari yang sama. Menurut data BPBD, hingga kini banjir telah berdampak pada lebih dari 33.000 kepala keluarga atau sekitar 63.000 jiwa, dengan 32 warga masih mengungsi di sejumlah titik. Selain menyebabkan korban jiwa,
banjir juga mempengaruhi operasional transportasi kereta api. PT Kereta Api Indonesia, KAI, Daerah Operasional 4 Semarang mengumumkan pembatalan 16 perjalanan karena sebagian rel antara Stasiun Tawang dan Stasiun Alas Tua terendam air. PT KAI memohon maaf atas gangguan perjalanan ini. Penumpang yang batal berangkat akan mendapatkan pengembalian dana 100%, ujar manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang, Franoto Wibowo, dikutip dari Antara. Pemerintah Kota Semarang terus berupaya menanggulangi bencana ini. Melalui akun Instagram 112 Semarang, Pemkot menyebut telah mengerahkan pompa air di seluruh wilayah, menambah pompa portabel, melakukan pembersihan saluran, serta membangun tanggul darurat di area yang terdampak paling parah. Langkah lain yang dilakukan adalah operasi modifikasi cuaca (OMC) yang dijalankan oleh BPBD Jawa Tengah dan BNPB, dengan 2 sorti penerbangan pada Rabu untuk mengurangi intensitas hujan di wilayah tersebut. Sejumlah posko pengungsian juga telah disiapkan, antara lain di Balai Kelurahan Mukti Harjo Kidul dan Universitas Semarang (USM). Sementara posko kesehatan didirikan di Rusunawa Kaligawe, Jembatan Kaligawe, Puskesmas Bangetayu, Balai Kelurahan Trimulyo, Mukti Harjo, dan Genuk Sari. Untuk kebutuhan logistik, bantuan dipusatkan di Masjid Balai Kota, Kecamatan Gayam Sari, serta beberapa kelurahan terdampak lainnya. Dengan berbagai langkah ini, pihak berwenang berharap genangan segera surut dan warga bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Namun, pemantauan dan siaga bencana masih terus dilakukan untuk mengantisipasi potensi hujan lanjutan di wilayah Semarang dan sekitarnya.